Ya, ini dari psikologi juga ya. Setiap orang itu apa ya? Ada namanya scarcity. Scarcity itu langka. Ya, nggak tahu kenapa orang-orang ketika ya langka itu malah dikejar gitu ya. Makanya barang-barang antik, barang-barang unik, barang-barang antik ya khususnya ya, itu mahal harganya karena langka. Semakin langka, semakin dikejar dan semakin mahal. Gitu intinya ya. Nah, prinsip ini adalah gini. Karena memang setiap calon customer, prospek Anda itu punya sifat yang namanya menunda ya. Walaupun Anda sudah melakukan alur-alur yang sudah sangat Anda powerful dan Anda benar-benar 100% menjalankannya, pasti ada hal-hal yang Anda ketemu sama orang-orang yang pengennya menunda. Nah, teknik kelangkaan ini untuk mengantisipasi itu, untuk memberikan solusi ini ya. Biasanya kan dengan aduh nanti saja ya, besok aja ya, nanti ya pikir-pikir dulu ya dan sebagainya. Walaupun memang selain ini nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya menangani keberatan prospek. Nanti saya jelaskan. Tapi ini menutup untuk memberikan keyakinan sama calon prospek Anda ya. Oke. Nah, teknik ini akan memaksa calon pembeli, customer Anda untuk tidak menunda. Karena kalau dia menunda, dia akan rugi, gitu ya. Contoh misalnya, Bu, kalau Ibu beli sekarang, wah, Ibu nggak dapat diskon loh, nggak dapat diskon 50%, Bu, gitu ya. Ibu kalau nggak beli sekarang, hadiah yang ini, Bu, ini Ibu nggak dapat loh, gitu. Ibu kalau misalnya nggak beli sekarang, besok harga naik loh, Bu. Nah, seperti itu contohnya ya, teknik kelangkaan. Oke, teknik selanjutnya adalah teknik kejutan ya. Intinya gini, setiap orang itu senang diberikan surprise, diberikan kejutan gitu ya. Nah, teknik ini sangat ampuh untuk memancing pembelian berikutnya atau repeat order. Nah, Anda bisa gunakan ini biar calon prospek Anda atau prospek Anda itu beli lagi dan beli lagi. Contoh, Anda bisa gunakan teknik contoh misalnya, Bu, kalau Ibu beri khusus untuk Ibu nih, Ibu dapat konsultasi kesehatan secara gratis. Nah, khusus untuk Bapak nih, Bapak dapat resep khusus gitu setiap pembelian di atas 500.000 secara cuma-cuma dan sebagainya ya. Nah, Bapak nih orang spesial nih buat Bapak. Nah, saya akan siapkan e-book gratis, Pak, senilai misalnya 500.000 dan sebagainya. Nah, Anda menggunakan teknik kejutan ini untuk apa? Untuk memancing pembelian berikutnya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teknik membandingkan, ya. Teknik membandingkan itu apa? Teknik ini adalah calon customer akan memikirkan sendiri kelemahan produk pesaing Anda. Ini berlaku terutama jika Anda memiliki produk yang menyasar menengah ke atas, atau Anda punya produk yang harganya lumayan mahal, lumayan eksklusif, gitu ya. Kualitasnya bagus. Nah, biasanya kalau Anda menjual produk-produk yang lumayan mahal ini, setiap orang pasti membandingkan produk yang lain dan lebih murah, gitu ya. Nah, teknik ini sebenarnya juga akan dipakai untuk menangani keberatan prospek. Nah, teknik membandingkan ini intinya gini, ketika dia membandingkan, nah Anda perlu secara detail menanyakan kira-kira membandingkan dengan apa. Contoh, misalnya seorang ibu itu bilang, oh mahal nih produknya. Ya memang benar, Bu, kalau Ibu ambil produk di tempat lain harganya memang lebih murah gitu ya. Tapi ya itu, Bu, coba Ibu hitung sendiri ya. Kalau Ibu ambil di sana mungkin bisa jadi Ibu harus ini, harus itu dan sebagainya ya. Dan mungkin bisa jadi kualitasnya nggak sebanding, Bu, dengan produk kami. Itu pakai teknik membandingkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah teknik testimoni. Teknik testimoni adalah ini biasa dipakai bagi sebagian orang untuk menegosiasikan dengan cara yang elegan. Yaitu tentunya ketika Anda punya produk dan sudah dipakai banyak konsumen, ada testimoni di situ. Nah, Anda perlu menceritakan itu. Dengan teknik apa? Dengan teknik cerita. Anda cerita saja. Ya, Bu, tahun lalu ada loh, Bu,
yang dia awalnya ragu ketika pakai produk ini, alhamdulillah ternyata masalahnya selesai, kesehatannya jadi lebih membaik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa ceritakan teknik itu supaya apa? Supaya dia, oh iya ya, ternyata ada orang yang sukses, ternyata ada orang yang memang ketika pakai produk itu ternyata sembuh, ternyata bermanfaat, ternyata benefitnya ada dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu 7 teknik meyakinkan supaya Anda bisa closing lebih baik, lebih banyak sama rekan bicara Anda ya. Nah, setelah itu nanti saya akan membahas bagaimana caranya menangani komplain ya. Mungkin di antara Anda semua pernah menjual sesuatu atau menegosiasikan barang-barang Anda, ternyata ada komplain-komplain di sana. Nah, Anda perlu mencermati bagaimana caranya Anda bisa menangani komplain dengan baik. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.